Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita mesti minta maaf nih, Bung Rocky ya. Kita terlambat sekali ya menemui para viewer kita. Ini Anda dari luar kota, Anda dari Medan ya, Bung Rocky ya. Ya, saya di Kuala Namu delay 4 jam Tuh, kenapa? karena Hmm, ya gara-gara Jokowi, bukan gara-gara, karena pesawat presiden itu ada di Medan itu. Jadi Pak Oh. Jokowi kan lagi kampanye atau lagi bertemu banyak masyarakat di Medan. Jadi ngomel semua di pesawat itu. Begitu tahu, Waduh. tadinya mau dibilang technical Hmm, delay segala macam, tapi akhirnya hmm. semua tahu karena ada bocoran-bocoran. Oh, itu Waduh. karena RI 1, Hmm. maka ya biasalah di screening dulu bandara tuh. Ya udah nggak Oh. apa-apa, itu demi kepentingan bangsa dan negara. Duh, tapi itu bisa nggak milih paslon dua gara-gara Jokowi bikin orang delay satu bandara begitu ya? Iya, banyak yang di situ mulai ngomel-ngomel karena saya kebetulan ada agak lama di situ, tiga jaman di situ. Ah, aha. Maka satu-satu datang berfoto-foto sambil ngomel-ngomelin Jokowi itu. Tapi itu konsekuensi dari tahun politik. Jadi Ya, saya ya, lihat hibur-hibur aja tuh. ya, Udahlah, ya. nggak apa-apa. Atau nanti di kotak suara tuh bisa teratasi kemarahan kalian. Gitu Ya, gitu. ya, oke. Tapi saya mau tanya pada Anda ini. Saya jadi bingung nih, nyimak berita Pak SBY baru menyampaikan pidato politik kan kok mendua saya melihat apa sikapnya Pak SBY itu ya. Di satu sisi dia minta agar pemerintah jangan mengabaikan suara-suara kritis dari kampus, tapi dia juga menyatakan kalau menilai bahwa pasti pemilu curang itu ya berlebihan lah gitu. Nah, tapi kan berapa hari lalu kan dia baru saja Gibran sowan untuk pertama kali dengan Pak SBY. Apa yang terjadi dengan Pak SBY ini, Bung Rocky? Seperti biasa, politik ada yang dipamerkan, ada yang disembunyikan. Panggung Dan depan, panggung belakang begitu ya? Iya, 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 iya. tapi saya kira saya cukup paham, cukup Hmm, cukup hafal hmm, karakter politik Pak SBY yang tidak mau lepas dari opini publik, terutama opini publik yang berpihak rakyat tuh. hmm, Jadi kelihatannya Pak SBY peka sekali tentang hmm, keadaan. Jadi hmm, beliau tentu tetap konsisten mendukung hmm, Pak Prabowo, mendukung Pak hmm, Jokowi, bahkan menerima Gibran sebagai anak Pak Jokowi. hmm. Tetapi SBY tetap orang yang berpengalaman membaca keadaan, dan itu Betul. tidak mungkin dia edit kan. Nanti orang bertanya-tanya, loh kok ada gerakan mahasiswa, kenapa Pak SBY nggak berkomentar? Iya, Ada iya, iya, kesulitan iya. ekonomi kok nggak berkomentar? Kan selalu begitu kan. Iya, iya, Karakter iya. SBY itu dia nggak bisa sembunyikan sesuatu yang dia nilai tidak pas sebagai sebuah isu gitu. Saya Hmm, kira itu mirip juga dengan Ibu Mega. Ibu Mega juga begitu kan, nggak hmm, tahan untuk nggak mengungkapkan apa yang sebetulnya jadi ya. pikiran dasar dia tuh. Hmm, Jadi kelihatan bahwa memang bukan bahwa SBY itu mendua sebetulnya, hmm, tapi dia mau lihat secara lebih matang sebagai hmm. sebagai negarawan aja kan. Ya, Kan ya, kalau ya. negarawan kan harus melihat semua aspek. Kalau Hmm. politisi ya satu sisi aja, mata kuda aja yang lihat. Ya. Tapi orang juga boleh dong melihat bahwa tafsirnya Pak SBY pasti tahu kalau beliau tidak bersikap itu akan merugikan Demokrat karena bagaimanapun Demokrat sekarang bagian dari koalisi pemerintah kan pasti begitu, Bung Rocky lihatnya kan? Ya itu kalkulasi di dalam tuh. Tentu banyak yang menganggap bahwa ya nanti juga suara Prabowo tergerus. Tapi saya kira udah dihitung. Hmm, Kalau SB udah bicara begitu, hmm, di dalam radar saya pasti Pak SBY udah ngomong dengan Pak Prabowo lah, kira-kira ah, begitu kan. Ini hmm, sama-sama taruna, kira-kira hmm, begini ya Pak Prabowo, tentu hmm, saya mesti juga melayani hmm, pertanyaan-pertanyaan publik, kenapa hmm, Demokrat diam aja. Jadi sebelum ada hmm, pertanyaan, mending saya dahulukan pandangan hmm, Demokrat terhadap keadaan. Saya kira hmm. itu apa namanya, courtesy call di antara dua perwira lah. Tapi tidak ke Pak Jokowi yang jelas ya sinyalnya itu nggak mungkin ya kortikonya ya. Walaupun sinyalnya samar-samar ditujukan pada Jokowi, kira-kira begitu kan. Oh ya, iya, iya. Dan dasar-dasar ini yang kita anggap sebagai keunikan politik Indonesia. Mhm, Mendua, mhm. tetapi sebetulnya karena sikap yang sopan santun politik dari Ya, SBY. ya, ya. Sejak awal kan kita sangat memahami ya posisi Pak SBY yang pernah kita bahas juga kan sebelumnya bagaimana di masa-masa ini kan politik dinasti semacam ini sama sekali nggak ada dalam bukunya dalam kamus politiknya Pak SBY ya. Bahkan kita ingatkan ketika dulu ada besannya dalam tersandung kasus korupsi pun dalam KPK Pak SBY nggak mau cawe-cawe. Begitu pada Pilpres
2014 ketika besannya maju sebagai wakilnya Prabowo, Pak SBY juga enggak. Masa sekarang anaknya pun nggak jadi apa-apa malah ikut cawe-cawe kan aneh gitu buat Pak SBY. Iya, kalau soal korupsi, SBY nggak ada yang SBY lah tuh. Seluruh Hmm. pejabat tinggi partai itu kan Ya, ya, ya. berapa banyak yang masuk penjara tuh. Hmm. Termasuk Anas. besannya Pak SBY itu Oh, kan, biasanya ya. Ya, ya. iya Pak Hmm. Pak Aulia Pohan itu. Pohan ya. Oleh macam-macam. Jadi dari segi itu nggak ada yang namanya dinasti SBY itu membela Hmm. kadernya. Jadi Hmm. SBY bersih dalam soal itu. Hmm. Dan itu mungkin yang hendak diingatkan Pak SBY itu bahwa dia betul-betul tidak punya kepentingan dengan upaya untuk membela keluarganya tuh. Nah karena itu sikap kerakyatan itu yang muncul. Dan Hmm. publik ingat lagi bahwa SBY itu semacam ya ada di dalam tapi kritis. Jadi Hmm. mungkin kita bisa bilang SB itu oposisi indoor itu. Kalau Ya, 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 kalau ya. FNN kan oposisi outdoor, jelas-jelas Outdoor kita ya, ya, beroposisi, ya, beroposisi dari luar. ya. Tapi ini penting untuk menerangkan bahwa kimia politik itu tidak mungkin utuh. Atau dengan kata lain, koalisi itu kan tidak mungkin utuh karena separuh dipaksakan. Dan Ya, orang ya. tahu Pak SBY akhirnya pergi pada koalisi Pak Prabowo karena ditolak oleh Ibu Mega. Nah, Hmm. ini sebetulnya juga sinyal untuk menguji apakah Golkar juga punya sikap seperti SBY atau Hmm. PAN. Kendati ada dalam koalisi besar Pak Jokowi. Tetapi untuk hal-hal yang membahayakan negeri, tentu mesti ada suara alternatif. Ya saya Hmm. kira SB akan sendirian di situ dan nggak mungkin Golkar ikut cara Pak Hmm. SB apalagi Zulhas karena Hmm. sprindik di yang potensial dikenakan pada dua ketua partai ini real ada di kantong Jokowi. Ya, 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 ya. Jadi artinya sebenarnya bagi orang yang tidak terlalu memahami Pak SBY ini bisa kemudian memberikan semacam judgement kepada Pak SBY begitu ya. Tapi di satu sisi nah ini penting Pak SBY untuk hati-hati memainkannya karena bisa saja itu ditangkap salah oleh kubu oposisi dan juga ditangkap salah oleh Pak Jokowi gitu. Ya Pak SB kira-kira lempar asapnya udah keluar kan, tinggal orang Hmm. tafsir ini baranya dari mana sebetulnya. Ya, 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 ya. Dan kecerdikan SB kan kita kenal dan Hmm. mungkin nanti akan ada protes tuh internal. Tapi Hmm. bagi SB dia udah ucapin, Hmm. apalagi Hmm. kan Hmm. nggak ada orang yang mau tegur SB mestinya kan ya paling beberapa pertemuan dengan koalisi yang disindir-sindir pasti AHY kan. Tapi nggak Hmm. ada yang yang secara etis itu mampu menegur SB itu. Hmm. AHY pasti mungkin ditegur sedikit oleh ya mungkin yang suka menegur kan Pak Luhut kan yang Ya, ada ya, di ya, 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 ya. gimana Tapi sih Pak, kau itu ya, kira-kira begitulah kita bisa bayangkan lah kondisi di situ tapi bagi SBY nggak ada soal yang penting dia udah ucapin posisi itu aja posisi etis dari Partai Demokrat menghadapi keadaan kan ini ya, sebetulnya sikap etis kalau sikap politis nggak boleh itu SBY kritik-kritik Jokowi dia apa sembunyi-sembunyi atau tersamar tuh apalagi Pak Jokowi udah nyerah karena tekanan mahasiswa sehingga Jokowi tarik isu isu BLT lalu dia hmm. berjanji nggak akan kampanye walaupun itu Nah, semacam tipuan. ya, ya, itu maksud saya. Jadi artinya sekarang sebenarnya dalam posisi Pak Jokowi itu mundur selangkah. Saya nggak menyebutnya dia dia lempar handuk atau menyerah, enggak. Dia mundur selangkah sambil mengatur untuk melihat situasi seperti apa, tapi dia menyiapkan strategi baru kan, begitu kira-kira ya. Saya juga menduga karena Gibran datang pada Pak SBY tentu Pak SBY udah kasih sinyal awal bahwa Mhm. Gibran nanti saya akan bersikap kritis jadi Mhm. jangan kaget kira-kira tolong Mhm. beritahu Bapak kira-kira begitu Ya, ya, dan ya, ya. pasti itu satu upaya untuk memberitahu lebih awal sehingga mungkin Pak Jokowi agak terkejut kok Hmm. Pak SBY tiba-tiba Hmm. bersikap pro dunia kampus Hmm. kira-kira begitu kan dan itu Hmm. nggak mungkin SBY nggak akan pro karena SBY Oke. dari waktu dia memerintah dia selalu menerima demonstrasi dan menganggap itu biasa aja tuh dan Mhm. gak ada satu demonstran kampus pun yang dia penjarakan kan Mhm. bahkan yang mengolok-olok dia dengan mengusung sapi itu ke Ya, ya, hotel betul. Indonesia Ya. si Buya itu di SBY Hmm. cuma bilang ya udahlah mau diapain lagi kan memang gua mesti memang saya berhak untuk dilecehkan dengan cara itu karena itu konsekuensi dari Sebagai kedudukan seorang, saya tuh. ya, Jadi SBY benar-benar paham tuh nggak dia nggak baper lah kalau kena ya. ledekan begituan. Begitu juga dengan soal masyarakat kampus ya. Saya kira Pak SBY memang punya kedekatan karena dan dia juga kita bisa sebut sebagai bagian dari masyarakat akademis karena kita tahu
gelar doktornya itu bukan honoris causa loh, dia dapatnya itu dari dari IPB kan, dia kuliah betul di situ kan gitu ya. Ya itu ya orang diingatkan lagi bahwa Ya, doktor di depannya itu DR itu betul dokter karena tulis disertasi. ya, ya, Dan ya. ya saya ikuti cukup tahu tuh proses Hmm, penulisan itu betul-betul berat tuh. Dan, hmm, terlihat bahwa SB memang mengandalkan kemampuan metodologi bukan sekedar untuk memperoleh gelar doktor. Dia tahu cara berpikir metodologis tuh. hmm, Dan berkali-kali itu disertasinya itu dibicarakan dengan ya kelompok kecil. hmm, Kebetulan saya juga sering diajak diskusi ya ini. Jadi saya tahu ketajaman SB di dalam soal terutama disertasinya menyangkut secara dia melihat kemakmuran dan hubungannya dengan politik tuh. hmm. Jadi saya kira memang basis SB itu basis akademis melekat kuat pada dia. Karena itu dia tahu kalau kampus bicara itu dasarnya metodologi itu, bukan Ya, ya. sekedar sewaan. Kira-kira begitulah. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik ya. Tadi Anda juga nyebut soal Ibu Mega. Kita tinggalkan dulu Pak SBY. Ibu Mega itu kemudian nyaingin Pak Jokowi, Bung Rocky. Kemarin Anda pasti ingat ya, Pak Jokowi ketika di Istana Bogor, seingat saya gitu ya, membuat potongan pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia itu berhak dan boleh melakukan kampanye. Giliran sekarang Ibu Mega yang dalam sebuah kampanye juga akhirnya membawa membawa kertas juga yang menunjukkan boleh ini Alat loh peraga, ya alat peraga. enggak, tapi enggak segede punya Jokowi gitu, tapi dia sama-sama juga itu undang-undang pemilu juga yang menyinggung soal kampanye tadi. Ini persaingan di antara keluarga sebetulnya dan Hmm, caranya makin lama makin ya makin dangkal aja karena hmm, eh, Pak Jokowi yang mendahului itu kan. hmm, Ngapain Pak Jokowi mesti pamerin di situ sesuatu yang orang juga tahu isinya. Tapi hmm, kan yang orang mau katakan, seandainya pun itu benar, hmm. bahwa ada hukum positifnya, tidak layak Presiden menerima hukum positif Betul. itu. Hmm, Karena ini menyangkut anaknya. Lain mungkin kalau yang dia endorse itu orang lain ya orang masih bisa mengerti lah. hmm, Ini anaknya sendiri dia endorse dan hmm, endorsement itu dalam bentuk papan peraga itu kan kira-kira hmm. begitu kan. Ya, Jadi kayak ya. nggak tahan untuk mengatakan apa yang salah saya memang mau dorong anak saya tuh. Nah beda dengan Ibu Mega. Ibu Mega memberi sindiran balik bahwa Hmm. Jokowi harusnya mengerti bahwa potongan hukum yang dia kutip itu tidak layak untuk dia jadikan dasar membela dinastinya tuh. Kira-kira itu sindiran Ibu Iya, Mega. ya. Jadi kita membayangkan situasinya Pak Jokowi ya sekarang ini bukan hanya mendapat pressure dari oposisi, juga mendapat pressure dari bekas keluarganya sendiri, dan sekarang juga dari oposisi dari Pak SBY. Dan belum lagi sekarang ini sedang heboh juga kan soal kampanye Akbar Amin di JIS yang kemarin disebutkan bahwa dalam beberapa menit saja orang yang ngantri sampai 3,5 juta. Saya baca yang terbaru malah sampai 15 juta. Saya nggak membayangkan. Meskipun saya pribadi mungkin meyakini nggak sampai lah 15 juta itu. Tapi tetap saja itu jadi semacam tekanan psikologis kan buat mereka. Bagaimana nih harus mengumpulkan massa yang dalam jumlah yang besar juga gitu. Itu tekanan psikologis yang efeknya pada Pak Prabowo Hmm. dan mungkin sekali Gerindra menghitung ulang kekuatan kekuatan Gerindra dalam 4-5 hari ke depan. Tapi menurut kalkulasi saya Gerindra nggak akan kehilangan reputasinya sebagai Hmm. partai Ya, ya. karena yang diarah atau yang disorot itu kan kedudukan Gibran selalu di situ kan. Ya, ya, Jadi ya. seandainya orang datang kepada Anies itu untuk memperlihatkan bahwa milenial terutama yang mendaftar, Ya. saya kira yang mendaftar kebanyakan Gen Z itu yang ingin dengar Hmm. karena ini Hmm. semacam perluasan dari forum desaan nih sebetulnya kan Ya, 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 di ya. situ tuh. Jadi Hmm. kira-kira sinyalnya Gen Z mau memberitahu kami lebih dekat pada Anies daripada pada Gibran kan Ya, selalu itu ya, masalahnya tuh. ya. Dan bagi Gerindra sebagai partai kan ini juga partai yang isinya anak-anak muda pintar tuh. Hmm. Ada Sarah di situ, ada Hmm. beberapa tokoh muda yang saya kenal itu. Jadi di Gerindra juga mungkin ada kecemburuan. Kenapa Gibran yang jadi simbol? Akhirnya dia Hmm. jadi beban sebetulnya. Nah, Hmm. ditambah dengan fakta tadi ada 15 juta yang ngantri. Itu artinya milenial ngantri untuk Betul. mendengarkan uraian dari Anies dalam bentuk apa namanya nih? Ya, desak Anies yang diperluas lah. Ya, iya, ya. Saya kira Anda melihatnya dengan tepat karena kalau pendaftaran lewat
elektronik itu orang-orang seusia-usia kita gitu Bung Rocky, terutama yang jauh-jauh itu pasti nggak paham ya soal begitu-begitu. Ini pasti anak-anak Gen Z yang memang memang akrab dengan gadget ya gitu, akrab dengan dunia digital Bung Rocky. Ya, saya perhatikan semua, misalnya kalau seri film yang dibuat oleh si Dandi Laksono itu, Hmm, atau hmm. apa namanya dia, Watch ini apa, Oh, oh ya 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 yang ya punya Dandi. ya, Ya lupa saya ya ya ya. atau Multatuli macam-macam. Jadi Hmm, seluruh produk kebudayaan dalam bentuk film atau hmm, pagelaran yang sifatnya alternatif dan hmm, ada aspek underground, tiba-tiba menjadi kenikmatan baru bagi anak-anak muda ini kan. Jadi hmm, mereka mau lihat bagaimana sebetulnya seni pertunjukan itu di dalamnya ada banyak pesan politik. Nah, hmm, saya kira itu mendasari kenapa Desa Anies itu berubah menjadi teater politik, dan orang hmm, mau hmm, membeli tiket hanya hmm. untuk menonton teater politik. Ya, 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 ya. Oke, saya kira ini situasinya sebenarnya kalau sejak awal kita dulu Pak Jokowi nggak mau cawe-cawe, dia tidak akan dihadapkan pada situasi yang pelik seperti ini ya. Dia bisa mengakhiri nanti bulan Oktober dengan husnul khotimah begitu. Kalau sekarang kita jadi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan akhir dari Jokowi, pemerintahan Jokowi ini nanti. Ya, itu yang kita sebut dibatalkan oleh keadaan yang tidak diprediksi itu. Aha. Dan biasanya kita sebut the unpredictable future. Ini yang terjadi akhirnya kan. Hmm, Tetapi tentu bagi Pak Jokowi ya idenya tetap satu putaran, satu putaran, satu putaran. Jadi hmm, ini juga memaksa Pak Jokowi memikirkan lagi strategi baru untuk mengembalikan ide satu putaran ini yang hmm, mulai diganggu oleh Anies, hmm, atau sedikit ya sedikit gangguan kecil dari Pak SB, walaupun sifat gangguannya berbeda. Nggak mungkin Pak SB akan membatalkan pencalonan Gibran, tapi bagi SBY sinyal itu dia kirimkan hmm. supaya jangan terlalu Pak Jokowi cawe-cawe lah, kira-kira itu maksudnya tuh, mundur Ya. sedikit lah dari politik, dan itu mungkin yang akan membuat ketegangan antara di dalam koalisi itu, Gerindra ini jadi lebih cair tuh karena ada kejujuran. Mungkin Hmm, orang juga udah lama ini kok kita terlalu di kalangan koalisi ini kok terlalu high politics ya. Coba sedikit merendah lah kira-kira. Nah, hmm, suara hmm. SB ini justru memberi sifat baru, sifat lentur pada koalisi 02 yang terlalu keras berupaya untuk memenangkan satu putaran. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Buat kita sejak awal ini ya, Bung Rocky. 0%. Yes, oke. Yo, Terima kasih Bung Rocky. yo.